Selamat pagi, Dokter Rian, Mas dan Mbak Salian. Eh, Mohon izin, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan MOL R4, gangguan psikiatri F1. Dan eh, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana manajemen intoksikasi dari withdrawal pada gangguan zat dan alkohol. Learning objektifnya sendiri diharapkan peserta didik mampu melakukan manajemen terhadap pasien dengan intoksikasi dan withdrawal. Sebagai pendahuluan, kasus kecanduan akan narkotika, psikotropika, dan zat-zat yang lain, zat yang merugikan itu dari waktu ke waktu cenderung meningkat di seluruh dunia. Angka statistik itu menunjukkan di Amerika sendiri tahun 2001 anak berumur 12 tahun atau lebih eh, sekitar 7,3% itu mengalami kecanduan dan ketergantungan akan alkohol. Sedangkan sekitar 2,4 juta penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang, juga sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat terlarang. Itu selain memberikan efek terhadap kesehatan, tetapi juga mempunyai dampak terhadap ekonomi dan sosial. Seperti pada slide ini kita bisa lihat bahwa penggunaan narkotik dan obat-obatan terlarang ini menyumbang angka kematian terbesar di tahun 2019 jika dibandingkan dengan angka kematian karena kasus-kasus HIV, hepatitis B, hepatitis C, maupun karena kasus-kasus bunuh diri. Sedangkan untuk alkohol sendiri, eh, diketahui bahwa ada kematian sebanyak 3 orang setiap hari karena penggunaan alkohol yang meningkat. Pada tabel ini, sekilas saja kita ketahui bahwa di ICD-11 itu sudah ada pengelompokan dari beberapa zat. Jadi ada perubahan dari ICD-10, ICD-10 menjadi ICD-11 itu dengan beberapa kategori obat-obatan di dalamnya. Saya ambil contoh, kanabis itu contohnya adalah kanabis, marijuana, kemudian untuk opioid itu contohnya ada morfin, kodein. Ini merupakan zat-zat yang seringkali disalahgunakan oleh pasien-pasien. Selain itu ada juga zat-zat sedatif, hipnotik, dan anxiolytik. Hal-hal yang paling sering terjadi pada saat terjadi intoksikasi secara umum itu gejalanya mirip kalau misalnya pasien itu mengalami intoksikasi terhadap zat-zat. Eh, kita bisa lihat gejala-gejalanya yaitu kalau kanabis atau sintetik kanabis itu dapat terjadi gejala-gejala seperti eufori, kemudian atensinya jadi berubah, kemudian penyesuaiannya juga berkurang, kemudian dapat timbul gejala-gejala persepsi seperti apa rasanya itu seperti melayang, kemudian dapat timbul juga ilusi. Kalau opioid sendiri itu cadangannya bisa sampai somnolen sopor, kemudian terjadi perubahan mood. Kalau kokain, bagaimana kalau kokain? Biasanya itu dan juga terjadi euforia yang tidak sesuai atau inappropriate. Pasiennya juga dapat jadi marah, kemudian hypervigilance, terus ada juga psikomotor agitasi. Kemudian untuk substance use disorder sendiri ini saya hanya membahas sekitar dua yang paling sering dipakai atau paling sering disalahgunakan yaitu opioid dan cannabis. Untuk kriteria diagnosis sendiri itu kalau opioid sendiri itu uh, adanya penghentian zat secara tiba-tiba yang menimbulkan gejala baik secara fisik maupun psikis. Gejala-gejalanya itu dapat tiga atau lebih dari gejala-gejala di bawah ini seperti mood yang disfori, mual, muntah, kemudian keluar air mata maupun cairan dari hidung, diare. Dan juga gejala ini dapat diikuti dengan adanya apa distres, gejala distres di bidang sosial maupun pekerjaannya. Sama dengan kanabis. Kanabis juga gejala-gejala putus zat itu mirip. Ada juga dapat terjadi irritabilitas, pasien dapat menjadi marah, diatur, dan ini juga dapat meningkatkan kehilangan perasaan yang nyaman buat seseorang. Kemudian gejala sindrom withdrawal opioid ini dapat menjadi bahaya ataupun dapat menjadi hal yang tumpang tindih dengan gejala-gejala di khususnya di kita yaitu psikiatri. Jadi penting untuk kita menyingkirkan bahwa pasien-pasien ini bukan orang pasien-pasien yang menggunakan zat-zat tertentu. Kemudian bagaimana manajemen dari infeksi dendol ini pada pasien dan penggunaan zat ini? Sebenarnya yang kita sebut manajemen infeksi, di mana hal ini mencakup intervensi yang ditujukan untuk mengelola gejala fisik dan emosional yang terjadi setelah pasien itu tiba-tiba menghentikan menggunakan zat psikoaktif. The Washington Circle Group sendiri mendefinisikan detoksifikasi itu sebagai intervensi medik yang menata laksana secara individu untuk melewati fase akut putus zat secara aman. Artinya
pasien itu kan sudah tidak nyaman dengan keadaan putus zat yang dia alami. Jadi sebisa mungkin kita membuat pasien itu menjadi lebih nyaman. Kemudian sebenarnya langkah ini saja, tapi ada berbagai macam setelah misalnya dilakukan. Yang perlu kita ingat adalah jika pasien itu mengalami intoksikasi, yang harus kita tolong saat itu adalah pasti gejala misalnya saluran nafasnya terhambat, maka kita harus terlebih dahulu mengutamakan ABC-nya seperti itu. Jadi setelah gejala fisik yang mengancam nyawa itu kita atasi, baru kemudian proses yang lain bisa kita jalan. Jadi sebenarnya secara umum itu eh, terdiri dari beberapa langkah. Detoksifikasi ini hanya merupakan salah satu dari beberapa cara sebagai terlaksana intoxikasi dan withdrawal. Proses detoksifikasi. Yang pertama evaluasi, yang kedua stabilisasi, dan yang ketiga menempatkan pasien dalam pengobatan. Apa sih yang dilakukan dalam fase evaluasi? Pada rangka ini dilakukan asesmen mengenai kondisi penggunaan narkotik saat ini melalui suatu tes untuk mendeteksi jenis narkotika yang digunakan. Kemudian mengukur konsentrasi zat, screening kondisi fisik dan mental. Evaluasi juga mencakup kondisi fisik, mental, dan situasi sosial untuk mengetahui tingkat detoksifikasi yang dibutuhkan klien untuk tahapan selanjutnya. Kemudian, yang dilakukan di fase stabilisasi adalah termasuk proses terapi untuk masalah fisik dan kondisi putus zat akut agar stabil secara medis. Tahap ini sering dilakukan dengan memberikan pengobatan farmakoterapi dalam mengatasi kondisi intoksikasi atau putus zat akut. Kemudian yang selanjutnya adalah fase menempatkan pasien dalam pengobatan. Jadi setelah pasien ini ada di dalam uh, pengobatan yang bagian mana nih? Apakah membutuhkan uh, misalnya rehabilitasi atau membutuhkan psikoterapi seperti itu. Jadi pasien dilibatkan terlebih dahulu sebelum ia masuk di program pengobatan dengan menekankan pentingnya untuk mengikuti program pengobatan ini secara lengkap sebagai suatu kesinambungan program pengobatan. Berikutnya kita akan masuk di dalam alcohol use disorder atau AUD kita singkat. Di slide ini kita bisa melihat, ini saya ambil dari DSM-5 ya, kriteria diagnosis untuk alkohol yang disalahgunakan. Jadi ada poinnya di situ. Yang pertama, suatu bentuk problem dari penggunaan alkohol yang secara klinis itu dapat menimbulkan distres dan manifestasinya itu dapat diikuti 2 bulan selama satu periode itu. Jadi yang pertama itu alkohol itu sering digunakan dalam jangka waktu yang lama, kemudian persisten ya, jadi digunakan secara terus-menerus. Kemudian dia itu tidak dapat apa namanya, tidak pasien itu tidak dapat melakukan aktivitasnya tanpa menggunakan alkohol. Kemudian apa sih yang termasuk apa sih yang disebut dengan uh, alkohol keadaan putus alkohol ini ya, ada juga di slide ini dapat kita lihat itu. Jadi secara tiba-tiba pasien itu menghentikan penggunaan alkohol dan itu menyebabkan gejala klinis dan psikis yang dapat kita lihat. Jadi gejala-gejalanya itu hiperaktivitas autonomik, berkeringat, kemudian apa nadinya tuh menjadi lebih dari 100 kali per menit, kemudian tremor, susah tidur, mual muntah, terus kecemasan, terus ada juga psikomotor agitasi. Yang paling berat adalah jika pasien ini menderita atau me, mengalami kejang karena penggunaan alkohol. Jadi kalau pasiennya kejang ya yang harus kita atasi lebih dulu adalah kejangnya. Setelah itu baru kita bisa tata laksana atau manajemen yang lain. Kemudian setengah dari pasien alkoholis disorder ini yang tiba-tiba mengurangi atau tidak mengkonsumsi alkohol itu mengalami itu tadi gejala-gejala withdrawal syndrome. Kemudian gejala withdrawal ini juga muncul dalam waktu 6 sampai 24 jam. Kemudian efek withdrawal ini terutama disebabkan oleh terungkapnya respon adaptif terhadap penggunaan alkohol kronis. Jadi alkohol itu harus digunakan secara panjang, jangka panjang, termasuk penurunan aktivitas penghambatan reseptor alfa 2 yang mengakibatkan peningkatan kadar kolamin pada neurosina. Jadi meningkat secara neurologi sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian beberapa instrumen yang dapat kita pakai untuk menentukan pasien ini apakah ketergantungannya atau intoxikasinya itu sudah sampai di tahap mana atau zona mana, itu salah satunya adalah dengan instrumen audit namanya atau di Alcohol Use Disorder Identification Test. Ini sudah secara global ini sudah
direkomendasikan oleh WHO. Jadi nanti ada sebenarnya ada dua metode jika pasien itu bisa kita tanya-tanya, itu namanya interview versi. Tapi jika pasien itu dapat mengisi sendiri kuesioner ini, maka itu namanya self-report versi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti jika dia jawab itu, skornya dapat kita jumlahkan, kemudian dapat kita ketahui eh, ini withdrawalnya atau detoksifikasinya ada di tahap mana, tahap berapa atau tahap berapa. Ini kalau dilihat di slide eh, ini ada sudah terbagi ya menjadi zona 1 sampai zona 4. Kemudian intervensinya apa yang kita lakukan nih? Misalnya kalau zona 1 itu di edukasi pastinya itu audit skornya 0 sampai 7 artinya tidak berat sebenarnya itu. Jadi mungkin pasiennya hanya menggunakan alkohol itu sebagai hal-hal yang bersifat rekreasi seperti itu. Nah, kemudian kalau zona 2 skor auditnya 8 sampai 15 itu dapat kita aspek secara simpel. Mungkin kita kasih tahu bahwa penggunaan yang seperti ini penggunaan yang berlebihan itu berbahaya buat kesehatan seperti itu. Jadi tidak hanya memabukkan tapi bisa sampai kesadarannya itu somnolen. Kemudian zona 3 itu audit skornya 16 sampai 19. Kemudian zona 4 itu audit skornya 20 sampai 40. Jadi tes audit ini adalah alat screeningnya 10 item terdiri dari 10 item pertanyaan. Dan ini juga dikembangkan oleh WHO untuk menilai konsumsi alkohol, perilaku minum, dan masalah terkait alkohol. Kemudian ini kalau tadi itu kriteria ICD-10 untuk pasien-pasien dengan alcohol dependent syndrome, ini dapat kita lihat di sini ada kompulsif ya, jadi terus menerus mengkonsumsi alkohol, kemudian tidak mempunyai kapasitas untuk mengontrol kebiasaan minum alkohol itu, mengakhiri atau levelnya sudah sampai mana nih, apakah ini masih ringan saja atau sudah sedang atau sudah berat, itu pasien-pasien yang ketergantungan tidak dapat mengontrol hal-hal yang mungkin buat kita simpel tapi buat mereka susah untuk dikontrol. Kemudian untuk manajemen intoxikasi dan withdrawal pada alkohol ini sendiri eh, yang dapat saya simpulkan dari beberapa sumber yang saya baca itu terdiri dari tiga ya, detoksifikasi berbasis komunitas, kemudian detoksifikasi rawat inap tanpa obat, kemudian bisa juga dilakukan detoksifikasi rawat inap dengan obat. Yang akan saya bahas di sini adalah yang poin 1 dan 2, yaitu detoksifikasi berbasis komunitas itu seperti apa. Itu cenderung cocok untuk pasien-pasien yang menunjukkan sindrom putus zat yang ringan hingga sedang. Jadi berarti itu mungkin dia tidak mengancam nyawa ya untuk pasien-pasien yang didetoksifikasi berbasis komunitas itu. Kemudian layanan yang berbasis komunitas ini dapat dibagi menjadi rawat jalan dan detoksifikasi di rumah. Kemudian layanan rawat jalan ini sebenarnya di negara-negara yang berkembang itu dapat dilakukan di unit perawatan spesialis atau berbagai lokasi yang sesuai di komunitas lokal seperti di puskesmas atau di klinik-klinik praktek pribadi ya. Kemudian dari satu ahli Alterman dan kawan-kawan itu telah menjelaskan bahwa detoksifikasi rawat jalan sebagaimana yang digunakan di Amerika Serikat itu mereka melaporkan bahwa detoksifikasi ini sama aman dan efektif dengan perawatan rawat inap sebenarnya. Sekaligus jauh lebih mudah diakses oleh pasien-pasien. Sedangkan detoksifikasi di rumah itu hanya direkomendasikan bagi pasien yang kesulitan untuk bepergian ke fasilitas rawat jalan, misalnya karena rumahnya jauh atau karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan atau di daerah terpencil atau mungkin karena disabilitas mereka bisa ke tempat untuk rawat jalan. Kemudian bagaimana sih detoksifikasi rawat inap tanpa obat itu? Apa yang maksud dengan itu? Detoksifikasi rawat inap tanpa obat ini didasarkan pada sebuah prinsip sederhana bahwa itu diberikan konseling secara suportif dalam lingkungan yang tenang dan tidak dapat mengancam dapat mencegah atau mengurangi gejala putus zat. Bahkan gejala yang relatif serius seperti halusinasi itu sebenarnya bisa kita manajemen dengan detoksifikasi rawat inap tanpa obat. Kemudian seperti yang dilaporkan oleh Farah dan kawan-kawan itu bahwa program detoksifikasi dan lingkungan sosial ini juga telah dilakukan dan dikembangkan di Kanada. Jadi kalau di Indonesia sendiri saya belum mendapatkan atau membaca tentang ini detoksifikasi berbasis komunitas karena kegagalannya kayaknya lebih sering dibandingkan dengan di negara-negara berkembang. Kemudian instrumen yang kedua yaitu Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale, REVISE atau CIWA, sering disebut dengan CIWA. Ini juga sama, ada beberapa item atau pertanyaan
yang bisa diisi oleh uh, apa namanya kita ketika wawancara pasien. Kemudian dari hasil mengisi instrumen ini, maka dapat dibuat suatu algoritma tentang alkohol withdrawal syndrome management. Ini uh, terdiri dari, sebenarnya ini bukan hanya satu satu jenis tata laksana atau manajemen, tapi ini sudah secara komprehensif atau beberapa jenis. Jadi sudah ada secara obat, kalau pasien itu intoxikasi atau withdrawal. Itu kalau misalnya dengan detoksifikasi secara sosial itu tidak bisa, atau komunitas itu tidak bisa, apa sih yang bisa kita lakukan? Apakah perlu untuk dilakukan suatu psikoterapi atau dengan pemberian obat? Namun untuk jiwa ini mungkin belum banyak dilakukan karena yang direkomendasikan itu oleh WHO itu adalah dengan audit. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Mohon asupan dan bimbingannya Rian, Mas dan Mbak sekalian.